record untuk bukti pelaksanaan perkuliahan kita. Siapa? Oke, ini sudah berapa orang nih? 5. Saya tunggu 1 menit lagi ya, nanti terus saya mulai. Kalau belum join ya ini nyusul saja nanti. Oke, boleh minta tolong di on kamera dulu. Nanti kalau di tengah-tengah di off kan enggak apa-apa. Ini yang pertama saya butuh butuh on dulu kameranya. Yang memungkinkan silakan di on kan kameranya ya. Oke, Jindan sudah, Wisnu juga sudah, Fikri sudah. Kalian pakai backpack nih. Oke, Wisnu sudah. Saya absen dulu ya. Wildan sudah. Yang lain belum kelihatan nih. Hasbi, Fauzi, bisa minta tolong di on kan dulu kameranya. Nanti setelah di tengah-tengah enggak apa-apa kalau mau dimatikan. Kalau mau on terus juga lebih bagus ya. Nah, ini untuk bukti kehadiran kalian. Wildan, Fauzi, oke sudah. Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Wabarakatuh. ini kita lanjutkan kuliah kita minggu lalu. Meskipun minggu lalu kita praktikumnya belum belum full ya sebenarnya ya. Kita kan baru praktikum di satu jenis sampel saja, yaitu menggunakan besi ya. Kemudian kita amati metalografinya menggunakan mikroskop optik. Nah, itu yang kita lihat itu kan kemarin baru yang bentuknya serat ya. Belum belum kita lihat yang bentuknya itu apa namanya? Butiran. Karena memang kemarin sampelnya saya cari belum ketemu, belum ada. Tapi hari ini eh, saya mau memberikan kuliah bagaimana cara mengolah data untuk sampel yang berbentuk butiran. Nah, kita olah menggunakan software tambahan ya. Ini nanti akan saya share contoh sampel yang berbentuk butiran. Saya share di kolom chat ya, nanti silakan di-download. Kemudian saya eh, share juga software yang digunakan untuk mengolah. Ini sebentar saya presensi dulu ya. Bayu sudah ada belum Bayu? Siapa? Sudah, Pak. Sudah ya? Ini Siap. yang baru join siapa ya? Kemudian Hasbi sudah ada? Hasbi? Siapa? Fauzi sudah tadi ya? Ferry. Ferry belum di ACC, Oh, Pak. oh Ferry. Oke. Bentar, Di sini, Pak. Ferry Ini masih. belum di ACC, Pak. Belum di ACC, Pak. Ferry, Pak. Oke, Oh, berarti masih ditutup di dong. ini ya. Bentar. Oke, oh ya ini Tegar, Ferry sama Dito ya. Kemudian Leo sudah ada, Leo? Leo belum ini ya. Belum join ya. Siapa? Oh, sudah ya. Fikri sudah, Akbar ada, Akbar? Itu. Akbar terkendala sinyal, Pak. Oh, sinyal. Barusan Oke. konfirmasi ke Tapi saya, Pak. tapi masuk ke Zoom ya. Saya tadi lihat Wildan tadi sudah, Wisnu juga sudah. Kemudian yang bawah ini udah semua ya. Oke, berarti masuk semua hari ini. Nah, ini yang tampil di layar kalian apa bentuknya nih? Sevima ya. Presensi, Pak. Sevima. Oke, oke. Sekarang eh, saya share ini ya. Saya share contoh dari sampel yang sudah dilakukan metalografi, tapi sampelnya berbentuk butiran. Nah, ini saya share di kolom chat ya. Ini saya share contoh sampelnya. Ini kalau kalian pas buka laptop sebenarnya paling enak langsung dicoba sendiri.
Nah, ini saya share contoh sampelnya ya. Ada dua gambar di situ. Ukurannya kecil, silakan di-download ya. Ada dua gambar. Kemudian untuk softwarenya sebenarnya saya mau share, cuman saya takut nanti kena pelanggaran hak cipta. Nanti kalian download sendiri saja ya. Ini software gratis, jadi tidak perlu crack, tinggal di-download sendiri. Nah, kalian ketik saja, nanti masuk ke Google, ketik image J. Nah, tulisannya image, kemudian J, disambung tulisannya. Kemudian klik yang paling atas atau yang ini di bagian download langsung, diklik, nanti kalian download, eh, sesuaikan dengan perangkat kalian. Kalau yang pakai macOS, Apple ya pakai yang di atas, download yang ini. Kemudian kalau yang pakai Windows, cari yang ini. Kalau Windowsnya yang 32 ya nanti disesuaikan 32 bit. Tinggal diklik saja. Ini karena saya sudah download ya, saya nggak perlu saya klik. Ini ukurannya sekitar 70 MB ya, tidak terlalu besar. Nah, kemudian sampel yang saya kirim itu bentuknya seperti ini nih sampelnya. Nah, ini adalah contoh material. Ini terlihat nggak di layar kalian? Terlihat nggak sampelnya? Terlihat, Pak. Terlihat ya. Ini contoh sampel yang berbentuk butiran ya. Ini cukup bagus ya, karena batas antar butirnya itu terlihat jelas sekali. Kemudian satu contoh lagi yaitu yang ini. Nah, ini juga cukup bagus meskipun sampelnya kecil, tapi distribusinya lumayan padat ya. Jadi sedikit sekali ruang-ruang kosong di situ, sedikit sekali cacat kristalnya di situ. Dan sampelnya terlihat jelas ya. Batas butirnya terlihat jelas sekali. Nah, yang ingin kita lakukan sekarang adalah bagaimana kita mengetahui ukuran dari masing-masing butir material ini atau butir dari sampel ini. Nah, yang bisa kita lakukan, pertama kita buka softwarenya dulu. Setelah kalian download nanti, nah ini saya sudah download image, diklik saja. Nanti klik yang ikonnya itu yang ini, yang warna coklat. Nah, nah nanti klik yang ini, yang gambarnya seperti mikroskop. Nah, ini diklik dua kali. Ini tidak perlu diinstal ya, karena dia sifatnya portable. Nah, nanti akan keluar nih seperti ini softwarenya. File, edit image, sampai help. Ini nanti kalau kalau ada yang terlewat atau belum jelas, saya diinterupsi aja ya, Pak, ulangi gitu. Nah, kemudian klik file, kita kita buka gambar yang akan kita analisis, klik open. Kemudian kalian arahkan ke gambar yang sudah saya kirim tadi. Kalau baru pertama kali dibuka biasanya nanti foldernya ada di sini nih. Nah, kalian pasti akan diarahkan ke folder ini. Kalau baru pertama kali install, kok install apa namanya, buka image pasti akan diarahkan ke sini, ke folder di mana tempat software itu berada. Nah, ini tinggal diklik aja ke atas, diarahkan ke gambar yang akan kita analisis. Nah, saya mau kasih contoh gambar yang kecil-kecil ini dulu, wis. Nah, ini klik dua kali, akan tampak gambarnya sudah terbuka seperti ini. Nah, sudah terbuka, kemudian bisa kita besarkan ya. Nah, gambarnya seperti ini. Ini ukuran ukuran sampelnya kita nggak tahu. Yang jelas ini satu garis ini ya, dari garis putih ini kalau diklik panjang segini itu ukurannya 400 nanometer. Berarti kalau sampelnya butirannya segini, ini berapa? Nah, ini kan kita nggak tahu nih, kita nggak bisa mengira-ngira. Nah, dengan software ini kita bisa tahu caranya bagaimana. Caranya kita kalibrasi dulu ukuran dari sampel ini dengan mengeklik. Nah, ini silakan perhatikan di kursor saya, klik di garis ini. Setelah diklik, kalian zoom sedikit biar gampang. Di bagian ukurannya nih ya, kita zoom. Kemudian, oh sebentar, sebelum di zoom, ini kita nolkan dulu ya. Di analyze, set scale, ini kita nolkan dulu. Ini kalau masih ada angka seperti ini dinolkan saja. Diklik remove scale, nah nanti akan nol nih. Nol, kita oke. Kemudian baru diklik yang garis tadi ya. Yang garis tadi, yang garis ini diklik. Lalu kalian gambar, diarahkan. Nah, ini pointernya dari sini, kalian tarik garis lurus sampai ujung sini. Nah, sampai situ, kemudian kita klik analyze lagi, set scale. Nah, yang kita tarik garis itu ukurannya ternyata 697. Nah, ini jangan diganti, angkanya dibiarkan di situ. Kemudian di noun distance atau jarak yang diketahui, itu kita isikan sebesar tulisan ini,
nanometer. Nah, kita isikan dalam ukuran nanometer. Karena ini sudah nano ya, berarti tinggal kita masukkan saja angkanya 400. Tapi ada juga sampel yang ukurannya belum nanometer, misalkan masih dalam bentuk mikro. Berarti dikonversi dulu dari mikro ke nano itu berarti turun 3. Kalau misalkan 1 mikro berarti nanti kalian isinya 1000. Kalau di gambar sampelnya itu misalkan bukan mikro atau misalkan masih ditulisnya meter, nah berarti meter dikonversi dulu ke nano itu berapa? Ini kita sudah konversi karena ini nano berarti saya nggak perlu konversi, kita tinggal isikan saja ini 400. Kemudian di unit satuannya, ini satuannya kan nano, kita ganti dengan nanometer. Ini diketik manual. NM kemudian diklik OK. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Jadi kita sudah melakukan kalibrasi. Ada yang mau ditanyakan dulu? Saya belum, Pak. Oh, belum ya, kalau terlalu cepat. Nanti Belum, Pak. pas Ya pas belum, saya Pak. ke Ngobo nanti silahkan bawa laptop semua ya. Nanti kita praktek satu-satu. Saya periksa satu-satu ya sampai kalian bisa menghitung diameter dari partikel ini. Ini sekarang enggak apa-apa, perhatikan dulu saja. Kalau sambil praktek agak sulit ya. Nanti prakteknya pas saya di sana saja. Kemudian setelah itu klik bagian ini setelah kita kalibrasi, klik bagian ini. Nah, ini kan sampelnya banyak nih. Ini tidak perlu kita hitung semua. Jadi kalau punya sampel itu cukup dihitung eh, sebagian saja. Kita ambil sampelnya saja, tidak perlu semuanya. Boleh kamu potong nanti gambarnya di bagian atas ini saja boleh, di tengah boleh, di akhir boleh. Nah, ini saya ambil bagian segini saja. Ini yang mau saya hitung nih. Nggak sampai nggak sampai angka yang segini saja. Kemudian klik image, kemudian klik duplicate. Oke. Setelah terduplikasi, nah ini yang akan kita analisis adalah yang bagian ini saja. Yang tidak ada angka 400 nanometernya. Yang ini boleh ditutup saja. Nah, biar tidak bingung. Ini yang akan kita analisis. Kemudian kalau cara manual, ini bisa juga pakai cara manual. Itu nanti kita pakai yang ini, yang bulat ini, terus kita garis satu persatu. Nah, seperti ini. Nanti akan kelihatan nih, ini diameternya berapa, ini kelihatan nih. Terus diklik, kalau di keyboard ya, yang pakai laptop ditekan Ctrl dan M. Nah, akan kelihatan. Nah, ini areanya 526. Ini akan muncul sendiri dengan kalian klik Ctrl plus M akan keluar area ini. Kemudian kita cari misalkan yang bagian ini berapa. Nah, klik Ctrl M, nah muncul lagi. Nah, di situ areanya 559. Itu cara yang manual, tapi akan lama sekali. Kalau partikelnya sebanyak ini kan pasti kalian capek. Nah, ini ada cara yang lebih cepat, yaitu dipilih image, kemudian klik adjust. Nah, pilih di brightness, contrast, atau threshold. Kalau sampelnya itu gambarnya belum terlalu jelas, maka disarankan menggunakan brightness and contrast. Nanti kita atur nih ininya nih, tingkat kecerahannya. Nah, ini bisa kita atur. Tapi kalau yang sudah jelas seperti punya saya, ini kan, nah nanti akan terlihat, cari yang gambarnya seperti ini nanti, yang kita dapatkan sampai yang antara putih sama hitam ini terlihat jelas. Ini kalau pakai cara yang brightness and contrast ya. Ini kalau sampelnya batas butirnya belum jelas pakai yang itu. Atau bisa juga kalau sampelnya itu bentuknya sudah jelas, seperti punya saya ini kan udah lumayan jelas ya tadi ya. Itu menggunakan adjust dan threshold. Nah, akan berwarna merah seperti ini, tinggal klik apply saja. Nah, hasilnya sama saja ya. Menggunakan yang brightness ataupun dengan threshold hasilnya akan seperti ini. Kalau threshold itu dipakai kalau ukuran sampelnya atau batas butirnya sudah jelas. Tapi kalau yang masih samar-samar, misalkan kalian menangkap gambarnya itu dengan perbesaran yang tinggi itu kan batasnya agak ngeblur ya. Itu gunakan yang brightness and contrast. Setelah itu ini sudah kita apply, kita klik sini, kemudian pilih analyze particle. Nah, setelah itu di bagian atas ini yang masih ini tulisannya 0 infinity, kalian ganti nolnya dengan angka 5. Kemudian nothing-nya ini diklik bagian outline. Nah, ini karena tadi sudah saya coba, ini tercentang 4. Nah, biasanya kalau yang belum pernah menggunakan image, pertama kali baru digunakan itu ini masih baru 1. Yang tercentang baru display result. Nah, ini nanti kalian centang 4 ini, kemudian diklik OK.
Nah, kalau sudah diklik OK akan langsung terlihat hasilnya. Nah, ini langsung otomatis ya, terhitung, terhitung ini luasannya sekian nanometer. Ini langsung tidak perlu menggambar satu-satu seperti yang manual tadi. Hasilnya adalah yang ini. Ini data yang kita butuhkan. Ada 4 ya, area, min, min rata-rata ya, mean atau min, kemudian min minimum, max maksimum. Nah, area ini apa? Area ini adalah luasan dari partikel tersebut, luasan dari material itu, dari masing-masing ukuran butir. Ini kemudian kita simpan, klik file, save as. Save as, saya kasih nama saja sampel 1, ini namanya bebas, sampel 1. Nah, kemudian klik save. Data yang kita save tadi nanti akan berbentuk data Excel. Tadi saya save di sini ya. Nah, sampel 1. Nah, ini tinggal kalian klik saja. Bisa dibuka dengan Excel, bisa dibuka dengan software yang lain, software pengolah angka yang jelas. Kemudian ini data yang kita butuhkan nih. Area min, min, max. Nah, di bagian area itu kan luas dari masing-masing butir partikel. Meskipun bentuknya tidak lingkaran sempurna, tapi secara umum kan bentuknya menyerupai lingkaran. Nah, itu bisa kita anggap sebagai dia lingkaran penuh. Jadi luas areanya segini. Kalau luas areanya segini, maka diameternya berapa? Nah, itu yang kita butuhkan diameternya. Diameternya yang akan kita hitung. Ada yang masih ingat nggak rumus luas lingkaran apa ya? Rumus luas lingkaran. Coba saya mau ngetes saja. Wisnu, tahu nggak rumus luas lingkaran apa Wisnu? Siapa? Rumus luas lingkaran apa Wisnu? PR kuadrat, Pak. Oke, PR kuadrat. Benar ya. Rumus luas lingkaran adalah PR kuadrat. Saya tulis saja di sini pi r square atau PR kuadrat. Ini karena buat kuadratnya susah, saya bikin seperti ini aja. Nah, ini pi-nya juga saya tulis pi ya. Nah, karena kita sudah punya luas dan kita butuhnya diameter. Nah, diameter itu kan bisa kita cari dari R, dari jari-jari. Nah, maka di sini saya mau cari R kuadratnya dulu, R kuadrat. Berarti kalau luas lingkaran itu PR kuadrat, kalau saya mau cari R kuadrat itu kan tinggal luas dibagi dengan apa? Fauzi, coba. Kalau kita sudah punya luas, kemudian kita mau cari jari-jari, berarti tinggal apa? Ya tinggal luasan tersebut dibagi Dengan jari-jari, Pak. dengan jari-jari kuadrat ya. Ini saya cari jari-jari kuadrat berarti kan tinggal ini klik tanda buka, kemudian luasnya kan ini diklik saja, dibagi dengan pi. Nah, dibagi dengan pi kan gitu ya. Kalau rumusnya luas itu PR kuadrat, kalau mau cari R kuadrat kan berarti luas dibagi dengan pi ya. Ini kalian ketik saja pi, terus kalian klik ini diklik ya. Klik, double klik, nanti akan muncul tanda merah seperti itu. Itu kalian tutup kurung sekali lagi. Nah, double tutup kurung, tinggal diklik enter. Nah, ini berarti R kuadratnya segini nih, 31,404. Ini R kuadrat dari ukuran salah satu butir sampel itu. Kemudian ini kita tinggal kita klik turun saja sampai bawah. Oh, ini sampelnya nggak terlalu banyak nih, hanya 87. Nah, ini udah dapat nih R kuadratnya. Kalau R kuadratnya segitu, maka kita bisa mencari R-nya. Kalau di matematika mencari R dari R kuadrat kan tinggal di akar berarti ya. Kalau di Excel, akar itu apa? Akar itu adalah SQRT. Nah, ini rumus akar ya, SQRT, diklik saja. Kemudian tanda kurung buka, kemudian diklik bagian R kuadrat, kemudian tanda kurung tutup. Di enter. Nah, ini jari-jarinya segini. Kemudian di drag sampai ke bawah lagi. Sampai ke sini. Nah, ini udah dapat nih R-nya nih. Nah, sekarang baru diameter. Nah, ini kalau R-nya sudah dapat kan diameter gampang. Tinggal diameter itu berapa kalinya R? Saya mau tanya Fikri. Nah, Fikri tahu enggak? Diameter berapa kalinya jari-jari Fikri? Atau Ferry deh, Ferry. Dua-dua. Dua-dua? Dua atau Dua. dua-dua? Dua kali ya. Dua, Pak. Ya, Dua dua-dua kali. kali, Pak. Berarti diameter itu dua kali
R. Nah, ini Dua kali tinggal 3. jari-jari. Iya, Kali betul. R, Pak. Dua kali 2 kali dua kali jari-jari. jari-jari, Pak. 2 kali R, 2 kali kolom ini ya, kemudian diklik enter. Nah, ini kita sudah dapat nih jari-jarinya. Sama dengan tadi kita drag sampai ke bawah. Nah, ini data yang kita butuhkan. Berarti di sampel tadi, di sampel yang sudah kita potong itu jari-jari ukuran butirnya ada yang 11 nanometer, ada yang 9, ada yang 64. Ini banyak sekali nih. Ini sebenarnya sampai sini sudah setengah jalan kita udah dapat. Kemudian untuk mengetes apakah kita sudah langkahnya sudah benar atau belum, ini kita blok ya, di sini kita blok semua, kemudian kita copy, kita masuk ke satu software lagi namanya Origin. Nah, ini Origin 2018 saya punyanya yang versi ini ya. Tapi ini saya punyanya yang bajakan ini. Ini softwarenya agak lumayan harganya, ini saya punya yang bajakan. Mudah-mudahan nggak terdetek ininya, cracknya. Biasanya kalau dipakai online sih biasanya ketahuan nanti. Tapi kalau dipakai offline biasanya dia berfungsi. Ini karena saya sambil online kelihatannya akan terdetek nih software bajakan. Nah, oh enggak terdetek ya. Aman berarti. Nah, ini terdetek ternyata ketahuan. Ini software bajakan. Dan enggak apa-apa lah. Biasanya kalau ada seperti ini nanti akan ada error biasanya. Ini saya klik saja ya. Ini saya klik. Mudah-mudahan bisa. Nah, ini kalian paste di sini. Paste di bagian B atau Y tadi yang dari file ini sudah diblok, kemudian kita copy masuk ke software ini di sini ya, jangan di atas ini tapi di angka 1 ini kalian ketik Ctrl V atau kita paste di sini. Kita pastekan saja. Nah, ini sudah pindah di sini. Kemudian kalian pilih semua di blok lagi atau biar gampang diklik di ujung paling atas. Kemudian pilih plot, pilih histogram. Klik plot, kemudian pilih histogram yang ini, yang ada arsirannya. Nah, ini diklik. Nah, ini kita sudah dapat histogramnya nih. B ini ukuran B ini menunjukkan ukuran diameter dari masing-masing butiran. Kemudian count, ini dari kata counting ya. Counting itu berarti yang terhitung atau jumlahnya di sini. Ini sebenarnya bisa kita ganti sih, bisa kita ketik manual, tapi ini belum selesai sampai sini. Ini kalian klik di bagian ini, kemudian klik kanan, pilih Go to Bin Worksheet, diklik lagi. Nah, kemudian akan muncul data seperti ini. Ini bin center sama counts-nya, ini kalian drag dua-duanya, klik kanan lagi, pilih plot, kemudian pilih yang kolom. Nah, akan dapat data seperti ini. Ini datanya hampir sama ya dengan yang data yang di histogram. Sebentar, ini kelihatannya saya lupa satu langkah. Ini sebelum sampai sini, ini saya klik 2 kali dulu di bagian ini, di bagian. Nah, kemudian di bagian automatic binningnya ini kita klik dulu ya. Ini kan masih 20. Kita bulatkan saja jadi 10 ya ini. Kita apply. Nah, setelah itu baru klik kanan, ke to bin worksheet. Sudah. Kemudian kita ini ya, tadi ini kita plot ya, kita plot sampai terdapat grafik berbentuk kolom seperti ini. Nah, ini baru bisa kita ganti nih. Bin centernya kita ganti dengan diameter butir atau butiran. Kemudian counts-nya kita ganti dengan jumlah atau biasanya kita pakai frekuensi. Nah, frekuensi ini jumlah. Nah, grafik ini itu artinya apa? Grafik ini itu artinya berarti dari sampel yang kita uji tadi, sampel-sampel dengan diameter antara 60 sampai 70 itu ada sekitar sekian sampel. Nah, ini kurang dari 10 ya. Yang ukurannya antara 70 sampai 80 ada di hampir 30 jumlah butirannya hampir 30. Kemudian yang sampelnya antara 80 sampai 90 ini paling banyak. Ini 45 ya, sekitar 45 dan seterusnya. Ini maksud dari grafik ini seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu enggak? Tidak ada? Saya lanjutkan lagi ya.
Nah, sampai sini, kemudian ini kita diklik di bagian grafiknya itu, klik grafik, kemudian pilih Analyze, pilih Fitting, dan pilih Nonlinear Curve Fit Open Dialog. Diklik Open Dialog. Setelah itu nanti akan muncul beberapa pilihan ya. Nah, seperti ini pilihannya. Ada function selection sampai output. Nah, yang perlu diperhatikan di bagian function selection sama di advance. Nanti ada dua bagian ini yang kita butuhkan. Function selection diklik dulu. Di kategorinya kalian pilih yang pick function. Nah, ini pilih yang pick function. Di fungsinya bisa dipilih Gaussian atau dipilih yang log normal. Ini log normal. Dua-duanya bisa kita gunakan. Saya coba yang log normal dulu. Sudah, setelah itu di bagian advance. Di bagian advance kalian akan dapat 4 menu ini ya, replika, fit control, quantity, sama residual. Kalian klik di quantities dan pilih di bagian fit statistiknya dicentang. Kemudian pastikan R square COD-nya ini tercentang. Ini biasanya kalau baru pertama dipakai ini masih belum tercentang ya. Nah, ini salah satu bagian yang penting, ini harus pastikan tercentang dulu, kemudian klik fit. Nah, ini kita sudah dapat nih, sudah dapat distribusi. Ini kita oke saja, distribusi dari data yang sudah kita analisis. Nah, ini yang kita butuhkan ini. Jadi eh, ukuran rata-rata diameternya itu kita lihat di XC. Nah, di bagian sini. Ini menunjukkan ukuran rata-rata dari diameter yang sudah kita analisis tadi. Jadi rata-rata ukuran partikelnya itu 81,56 nanometer. Dengan standar kesalahannya 0, ini lumayan bagus ya datanya. Kesalahannya kecil dengan ukuran T-nya segini. Terus untuk memeriksa lagi, bisa kita tampilkan grafiknya yang tadi ya. Ini, bentar. Grafiknya yang tadi kita tampilkan. Oh, ini saya minimize dulu ya. Nah, di bagian grafik ini juga nanti muncul semacam dialog box kecil ini ya. Nah, ini juga kita butuhkan nih. Nah, kalian perhatikan di bagian R square COD yang tadi saya bilang salah satu bagian yang penting. Nah, ini saya besarkan. Nah, ini sudah kita dapatkan R square-nya 0,99. R square ini menunjukkan seberapa kesalahan relatif dari analisis yang kita lakukan. Ini berarti eh, R square ini nilainya antara 0 sampai 1 ya. Kalau 1 itu berarti bagus. Kalau kalau masih di bawah 0,9 itu bisa diulangi lagi. Mungkin ada salah satu proses atau tahap yang terlewat. Ini sudah 0,99, ini sudah lumayan bagus ya R square-nya. Berarti sudah kita dapatkan data ukuran butir dari masing-masing sampel yang kita analisis. Nah, ini sampai sini besok kalian prakteknya. Sampai bisa memunculkan model grafik seperti ini, model grafik distribusi normal. Nah, ini baru kita save. Klik file, save project. Ini nanti kasih nama masing-masing ya. Setelah jadi seperti itu, simpan saja. Nanti ini yang saya butuhkan. Nanti ini dikirim. Ini projectnya ganti nama masing-masing. Misalkan Wisnu, ganti Wisnu. Ini saya simpan jadi project 1. Project sampel 1. Nah, jadi nanti yang kalian kumpulkan nanti kalau pas praktikum bentuknya adalah ini. Project sampel 1 ini. Bentuknya file biru ini ya. Ini nanti yang kalian kumpulkan, nanti yang saya periksa. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Ini praktek mengidentifikasi ukuran butuhnya, langkahnya seperti itu. Yang dicolok kayak Ya, belum Pak. Belum ya? Gimana? Panjang atau terlalu cepat ya? Ini paling enak memang langsung ketemu di kelas terus kita pelan-pelan gitu ya, kalian sambil ngikutin langkahnya satu persatu. Ya Pak. Oke, saya stop share dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Monggo kalau ada yang belum jelas. Terlalu cepat Siap, nggak sudah tadi? jelas, Pak. Penjelasannya terlalu ini nggak?
Kalau nggak praktek langsung mungkin akan ini ya, akan bingung setelah ini ya. Paling enak memang nanti kalian bawa laptop satu-satu, terus ini udah di-download belum ini yang di kolom chat sampelnya tadi? Siapa? Sudah ya? Nah, itu tadi contohnya cukup satu ya dari saya. Ini kan sampelnya ada dua nih. Ada yang satu gambarnya seperti ini. Nah, ini saya kasih contoh yang satu saja ya. Ini zoomnya terbatas sih waktunya. Nah, oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Sebelum Pak. materinya Pak. sampai sini. Materi yang saya sampaikan ini dulu. Siapa? Nah, nanti tugas kalian setelah ini ya, silakan masing-masing nanti download software ImageJ tadi. Kalau yang pakai MacBook, pakai Apple, pilih yang macOS. Kalau yang Windows ya tadi pilih Windows. Nah, nanti setelah UTS, mudah-mudahan ini kan minggu depan kan sudah mulai masuk minggu tenang terus UTS ya. Atau sudah UTS malahan, tanggal 7 sih katanya mulainya. Tanggal Sudah UTS ya. Nah, itu sudah UTS berarti nanti setelah UTS mudah-mudahan nanti kita bisa praktikum masing-masing praktikum itu mengukur ukuran butir. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan kuliah hari ini. Ada yang mau disampaikan dulu? Wisnu, Fauzi? Siap Fikri? belum, Pak? Belum ya? Siap, belum Pak. Terima kasih banyak Pak atas Oke. penjelasannya Pak. Belum Pak. Sudah, oke. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Selamat sama-sama. pagi Pak. Ya, pagi.